Insinyur Deddy Gusriyadi mulai mengabdi menjadi aparatur sipil negara pada tahun 1994. Insinyur Deddy Gusriyadi telah menjabat sebagai kepala dinas di pemerintah Kota Pekanbaru selama 22 tahun. Selama menjabat, Bapak Deddy Gusriyadi adalah sosok yang tegas, berkomitmen dalam menjalankan tugas. Sebagai kepala dinas, beliau merupakan aparatur sipil negara yang selalu sukses dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dan mendapatkan berbagai prestasi. Beberapa pengalaman yang beliau jalani sebelum menjabat Kepala Dinas Pertanahan antara lain: yang pertama, pada tahun 1999, Insinyur Deddy Gusriyadi menjadi PJ Kepala Dinas PU Kodia Dati 2 Pekanbaru. Di dalam memimpin, beliau sangat tegas dan tangguh. Pada tahun 2000 sampai 2003, Insinyur Deddy Gusriyadi menjadi Kepala Dinas PU, di mana pada saat itu beliau dinobatkan sebagai Kepala Dinas termuda di Kota Pekanbaru. 34 tahun sudah menjabat sebagai Kepala Dinas. Pada saat memimpin, beliau berhasil membuka akses jalan baru, contohnya Jalan Paus, yang menghubungkan antara Jalan Nangka dengan Jalan Arifin Ahmad. Karena komitmen kinerja yang bagus, pada tahun 2003 sampai 2007, Insinyur Deddy Gusriyadi dipercaya menjadi Kepala Bapeda. Pada saat ini, beliau melakukan terobosan baru dengan membuat kajian tentang kebersihan lingkungan suatu kawasan, yang mana sebelum melakukan kajian ini, pengelolaan sampah hanya ditangani oleh satu dinas saja. Setelah adanya kajian ini, beliau sebagai ketua tim tersebut merubah manajemen sistem kebersihan kota dengan melibatkan OPD terkait, yang mana kecamatan bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan, dinas pendidikan bertanggung jawab dalam kebersihan sekolah, dinas pasar bertanggung jawab dalam kebersihan pasar. Atas terobosan ini, Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan penghargaan Adipura Perdana dari Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2008, Insinyur Deddy Gusriyadi diangkat menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Saat itu, beliau memimpin BLH Kota Pekanbaru mendapat penghargaan Adipura dari Presiden Indonesia 2 kali berturut-turut. Saya kenal sebagai pemimpin yang tegas, kemudian komitmen terhadap target kinerja yang utama ya, terutama misalnya program-program unggulan atau yang menjadi stressingnya wali kota. Pada saat di BLH itu program unggulan lingkungan hidup adalah Adipura. Pada tahun 2012, beliau dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Saat beliau menjabat, Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan penghargaan WTN atau Wahana Tata Nugraha karena teladan, tegas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Pada tahun 2014 sampai 2018, beliau diangkat menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Beliau seorang pamong yang menurut kami sangat lengkap dari sisi keilmuan, problem solving. Banyak hal lagi yang dimiliki oleh beliau dan mohon maaf jarang dimiliki oleh pamong-pamong lainnya. Di level Kota Pekanbaru, beliau termasuk PNS senior dan sangat dihormati dengan berbagai pengalaman di hampir semua bidang tugas. Mulai dari bidang teknis seperti lalu lintas, persampahan, kebersihan, lingkungan hidup, bahkan sampai kepada bidang perencanaan. Selama beliau menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdapat beberapa program yang beliau tuntaskan, di antaranya program percepatan pembangunan infrastruktur gas dan kelistrikan di kota. Pada tahun 2018 sampai sekarang,
beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dan membuat suatu inovasi Smart Petaku. Pada tahun 2019, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru mendapatkan 10 besar top se-Indonesia di BG lewat inovasi Smart Petaku, Sistem Manajemen Aset Pertanahan Pemerintah Kota Pekanbaru. Di tahun 2020, Dinas Pertanahan kembali mendapatkan penghargaan di top 3 besar OPD Inovasi Terinovatif yang diberikan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, disaksikan oleh Kemendagri. Di awal masa jabatan Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus, beliau mencanangkan pembangunan jalan lingkar luar atau Outer Ring Road untuk sektor infrastruktur demi kemajuan ekonomi masyarakat. Jalan lingkar yang dibangun ini melintasi 3 kecamatan, meliputi Kecamatan Tenayan Raya yang berawal dari perkantoran Wali Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir yang terhubung dengan Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Bapak Insinyur Dedi Gusriyadi sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru melakukan program konsolidasi tanah yang mana kondisi lahan yang direncanakan pada umumnya merupakan tanah kosong dan kawasan perkebunan kelapa sawit. Proses penyediaan tanah dilakukan melalui program pemerintah yaitu konsolidasi tanah, di mana masyarakat atau pemilik tanah dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Dedi Gusriyadi selaku OPD yang ditugaskan khususnya untuk menjamin ketersediaan tanah dalam pembangunan jalan lingkar. Setelah melalui tahapan dan hasil kerjasama yang baik dengan masyarakat pemilik tanah, maka pada akhirnya salah satu ruas jalan lingkar yang dibangun berlokasi di Kelurahan Muara Fajar Timur berhasil diselesaikan. Keberhasilan pembangunan jalan lingkar ini sangat mendukung kelancaran operasional jalan tol sebagai akses menuju pintu utama tol Pekanbaru yang beberapa waktu lalu telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Keberhasilan beliau mensertifikatkan aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru melalui program PTSL. Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sejak tahun 2018 dipimpin oleh Kepala Dinas Bapak Insinyur Hadi Dedi Gusriyadi MT. Sampai dengan saat ini telah banyak perkembangan yang berhasil dilakukan. Telah banyak pekerjaan-pekerjaan berat sebelumnya yang telah dicarikan jalan keluarnya. Sebagai contoh, dalam pembangunan pengadaan tanah, hampir setiap tahunnya bisa terrealisasi semua kegiatan. Jadi semua rencana pengadaan tanah, alhamdulillah hampir semuanya terrealisasi. Beliau merupakan sosok pimpinan yang baik, yang pintar, tegas, teliti dan juga humoris. Beliau selalu memberikan pendapat-pendapat yang jelas dan terperinci sehingga kami sebagai bawahannya dapat mengerti setiap perintah-perintah yang disampaikannya. Beliau selaku pimpinan sering juga memberikan nasihat-nasihat kepada kami dengan baik sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami dengan cepat dan tepat. Beliau adalah orang yang sangat cepat tanggap melihat
permasalahan untuk dicarikan solusinya. Otomatis beliau adalah seorang yang update, selalu berpikir inovatif. Sebagai seorang birokrat, beliau adalah seorang birokrat senior, tapi mampu bekerja dalam suasana kekinian. Itulah seorang Deddy Kusriyadi.